Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali di pembelajaran IPS pada pagi hari ini dengan materi dinamika kependudukan Indonesia. Apa kabar anak-anak semua? Tentunya anak-anak saat ini dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang suatu apa, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita bisa belajar dan berkumpul dengan suasana yang menyenangkan. Untuk materi dinamika kependudukan di Indonesia ini, yang pertama kita akan membahas tentang dinamika penduduk. Tahukah anak-anak apa yang dinamakan dengan dinamika penduduk itu? Ya, dinamika penduduk itu adalah perubahan jumlah penduduk pada suatu wilayah yang disebabkan oleh 3 faktor, yaitu kelahiran atau natalitas, kematian atau mortalitas, dan perpindahan atau migrasi. Adapun untuk peta konsep materi yang kita pelajari nanti antara lain, yang pertama itu adalah jumlah penduduk, ya. Yang kedua adalah persebaran penduduk. Yang ketiga, komposisi penduduk. Yang keempat, pertumbuhan dan kualitas penduduk. Yang kelima, keragaman etnik dan budaya. Yang pertama, jumlah penduduk. Anak-anak, jumlah penduduk yang besar itu dapat menjadi keuntungan atau berbalik menjadi kerugian bila jumlah yang besar tidak diimbangi dengan kualitas yang memadai. Jumlah penduduk biasanya dihitung melalui sensus penduduk setiap 5-10 tahun sekali. Nah, coba anak-anak perhatikan ya. Ini adalah Indonesia ya. Ini angka ini adalah dalam satuan juta jiwa. Jadi Indonesia itu jumlah penduduknya 256 juta jiwa. Untuk Amerika Serikat ya 321 juta jiwa ya. Untuk India ini adalah 1314 juta jiwa ya. Kemudian untuk Cina ya 1372 juta jiwa. Ini adalah data pada tahun 2015 ya. Yang kedua, persebaran penduduk. Persebaran atau distribusi penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara. Nah, sedangkan untuk kepadatan penduduk itu menjadi indikator untuk mengetahui potensi sumber daya alam dan pemerataan pembangunan. Jadi, ketika kita membahas permasalahan tentang persebaran penduduk, ya, maka dalam istilah persebaran penduduk tersebut itu kita juga mengenal yang namanya kepadatan penduduk. Jadi antara persebaran dan kepadatan itu hubungannya sangat erat dan tidak bisa dilepaskan satu sama yang lain. Nah, anak-anak, coba perhatikan peta kepadatan penduduk masyarakat Indonesia ya. Untuk Papua ya, ini kepadatan penduduk rata-ratanya itu 4 jiwa per kilometer persegi. Sedangkan untuk Jawa, kepadatan penduduknya 945 jiwa per kilometer persegi. Nah, sekarang perhatikan, ini adalah Pulau Irian Jaya ya. Ini Papua Barat. Kemudian untuk Pulau Jawa, ini perhatikan, ini adalah Pulau Jawa.
ya. Pulau Jawa yang luas wilayahnya itu lebih sempit dibandingkan Pulau Irian, ternyata memiliki kepadatan penduduk yang sangat padat, ya, jauh lebih padat dibandingkan dengan Pulau Irian atau Papua yang luas wilayahnya itu luas, namun kepadatan penduduknya itu sangat jarang. Persebaran penduduk yang tidak merata tentunya dapat menimbulkan permasalahan pembangunan. Maka, solusi yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, dengan adanya perpindahan penduduk. Perpindahan penduduk ini khususnya dari daerah yang padat penduduk ke daerah yang jarang penduduk. Kemudian, pemerataan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana seperti akses jalan, jembatan, pusat pertokoan, sarana kesehatan, dan lain-lain. Sedangkan untuk membangun industri, ya, industri itu masih banyak yang terpusat di Jawa. Apabila membangun industri di luar Pulau Jawa, tentunya dapat menjadi salah satu upaya pemerataan persebaran penduduk. Anak-anak, untuk materi berikutnya adalah komposisi penduduk. Apa itu komposisi penduduk? Komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk berdasarkan usia atau umur, jenis kelamin, mata pencaharian, agama, bahasa, pendidikan, tempat tinggal, jenis pekerjaan, dan lain-lain. Nah, berdasarkan usia, ya, itu ada yang namanya usia tunggal, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, misalnya sampai 60 tahun. Kemudian ada yang berdasarkan interval usia, yaitu 0 sampai 5 tahun, ini untuk usia balita, 6 sampai 12 tahun, ini untuk usia SD, 13 sampai 15 tahun untuk usia SMP, kemudian 16 sampai 18 tahun untuk usia SMA, 19 sampai 24 tahun untuk usia perguruan tinggi, dan 25 sampai 60 tahun ini untuk usia dewasa. Sedangkan yang 60 tahun ini adalah usia lanjut. Nah, sedangkan untuk usia produktif, ya anak-anak, 0 sampai 14 tahun itu dikatakan belum produktif. 15 sampai 64 tahun itu dikatakan produktif. Sedangkan lebih dari 65 tahun itu tidak produktif. Berdasarkan jenis kelamin, itu dibedakan menjadi dua, yaitu laki-laki dan perempuan. Pengelompokan penduduk berdasarkan jenis kelamin penting dilakukan, berdasarkan jenis kelamin itu penting dilakukan, ya, untuk mengetahui seks rasio. Nah, seks rasio itu digunakan untuk memperkirakan bentuk pemberdayaan bagi penduduk. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang rumus untuk menghitung angka ketergantungan. Rumus menghitung angka ketergantungan. Tolong ini anak-anak diperhatikan karena materi kita kali ini cukup sulit, ya, karena kita ada perhitungan angka matematika di sini yang nanti akan kita terapkan di dalam soal, ya. Jadi untuk rumus menghitung angka ketergantungan itu rumusnya adalah DR sama dengan P0 sampai 14 ditambah P65 plus, ya, dibagi P15 sampai 64 kali 100. Nah, DR itu apa anak-anak? DR itu adalah kepanjangan dari dependensi rasio. Artinya rasio beban tanggungan. Ya. Jadi
P014 itu adalah jumlah penduduk usia 0 sampai 14 tahun. Sedangkan P65 plus itu adalah jumlah penduduk usia 65 tahun ke atas. Ya. Kemudian P15 sampai 64 itu adalah jumlah penduduk usia 15 sampai 64 tahun. Itu adalah rumus untuk menghitung angka ketergantungan. Nah, sekarang rumus untuk menghitung sek rasio. Nah, sek rasio rumusnya L per P kali 100. L itu apa? L adalah jumlah penduduk laki-laki, P adalah jumlah penduduk perempuan, dan 100 itu adalah bilangan konstan. Sekarang anak-anak silakan untuk mencermati gambar piramida penduduk berikut ini. Ini adalah gambar piramida penduduk muda, ya, berbentuk kerucut dengan alas lebar dan puncak meruncing, menggambarkan pertumbuhan penduduk yang pesat. Jumlah penduduk muda itu lebih dominan, misalnya Indonesia dan Cina. Ini adalah ekspansif piramida penduduk muda. Kemudian piramida penduduk dewasa atau stasioner. Ini menggambarkan pertumbuhan penduduk yang stabil, angka kematian dan kelahiran seimbang, sering ditemukan di negara maju, misalnya Amerika Serikat dan Inggris. Gambar piramidnya adalah seperti ini, stasioner. Kemudian piramida penduduk tua atau konstruktif, ya. Ini menggambarkan angka pertumbuhan penduduk cenderung menurun. Berbentuk seperti batu nisan, misalnya Jerman, Belgia, Swedia. Ini adalah piramida penduduk konstruktif. Nah, sekarang untuk pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk adalah keseimbangan dinamis antara kekuatan yang menambah dan mengurangi jumlah penduduk. Jadi di sini ada kelahiran atau natalitas, ada kematian atau mortalitas, dan ada perpindahan atau migrasi. Migrasi itu ada dua. Migrasi masuk disebut imigrasi, migrasi keluar disebut emigrasi. Adapun kriteria laju pertumbuhan penduduk seperti ini. Dikatakan lambat apabila angka pertumbuhan penduduk kurang dari 1%, sedang itu angka pertumbuhan penduduk berkisar antara 1 sampai 2%. Cepat itu angka pertumbuhan penduduk mencapai lebih dari 2%. Cara menghitung pertumbuhan penduduk. Untuk pertumbuhan penduduk alami itu rumusnya T sama dengan L min M. L adalah jumlah pertumbuhan penduduk per tahun, L adalah kelahiran, dan M adalah kematian. Nah, untuk pertumbuhan penduduk total itu jumlah penduduk kali 100%. Sedangkan pertumbuhan penduduk total itu rumusnya T sama dengan L min M ditambah I min E. Jadi jumlah penduduk per tahun itu T total, kemudian L ini adalah kelahiran, M adalah kematian, ya, terus ditambah I imigrasi dikurangi E emigrasi. Permasalahan yang timbul dari pertumbuhan penduduk yang tinggi. Yang pertama, tingginya pengangguran. Yang kedua, persebaran penduduk tidak merata. Yang ketiga, beban ketergantungan tinggi. Yang keempat, arus urbanisasi tinggi sebab kota menyediakan lapangan pekerjaan. Yang keempat, menurunnya kualitas dan tingkat kesejahteraan penduduk. Permasalahan kualitas penduduk. Yang pertama, merupakan permasalahan pada kemampuan sumber daya manusia. Ini dipengaruhi oleh rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya pendapatan penduduk, dan rendahnya tingkat kesehatan penduduk. Solusinya adalah dengan menggencarkan program keluarga berencana, 2 anak lebih baik, bantuan pendidikan, BOS, bidik misi, program wajib belajar 12 tahun, menetapkan undang-undang batas minimal menikah di Indonesia, batas minimal umur 19 tahun. Nah, anak-anak, demikian tadi pemaparan materi tentang dinamika kependudukan Indonesia. Kiranya anak-anak bisa belajar sendiri di rumah dengan membaca buku yang ada. Dan kiranya Ibu cukupkan sekian materi kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.